Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Semua Lubang Tubuh Wanita Ini Keluar Belatung. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Melanie memilih tinggal di Jawa Tengah bersama paman dan bibinya karena merasa kesepian ketika tinggal di kota bersama orang tuanya yang sibuk. Melanie pikir setelah di Jawa Tengah, hidupnya akan berubah. Namun tetap saja, Melanie merasa kesepian. Karena setelah 1 bulan tinggal, Melanie belum juga memiliki teman. "Bule, emang di sini gak ada anak yang seumuran aku ya?" tanya Melanie pada bule. "Memang jarang, Dok. Karena di sini setelah lulus SMA, mereka pindah ke kota," jawab bule dengan senyuman ramahnya. "Sepi juga desa ini ya, Bule. Tapi ada tetangga kita ndok lelaki. Cuma dia jarang keluar rumah." Melanie pun menganggukkan kepalanya, lalu pergi ke teras rumah untuk menikmati udara malam yang dingin. Pandangan Melanie terhenti pada seorang gadis yang sedang mengintip jendela rumah tetangganya. Tetapi tak lama gadis itu pergi dengan setengah lari. Melanie tidak bisa melihat wajahnya yang penuh karena hidung dan bibirnya ditutupi dengan jilbab yang ia pakai. Lalu keluar seorang lelaki yang umurnya terlihat sebaya dengan Melanie. Melanie tersenyum ketika lelaki itu melihat Melanie. Tetapi lelaki itu segera mengalihkan pandangannya dan masuk kembali ke dalam rumahnya. "Bule, aku udah lihat siapa tetangga kita yang cowok itu," cerita Melanie dengan semangat. "Kamu sudah kenalan belum?" "Belum, Bule. Kelihatannya cuek banget ya, Bule. Tadi aja langsung masuk ke rumah. Besok kamu datang ke rumahnya ya. Bule mau bikin kue agak banyak nih." "Siap, Bule." Hari berganti dengan udara yang sejuk. Melanie semangat mengantarkan kue titipan bule kepada tetangganya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wanita parubaya menghampiri Melanie. Bersaja Bulia. "Ini ada kue dari Bule, Bu." Melanie menyerahkan piring yang ia bawa. "Terima kasih ya. Sini masuk dulu." Bulia menerimanya dan mempersilahkan Melanie masuk.
Dengan senang, Melanie pun masuk. Mata Melanie tertuju pada pintu yang tertutup dan terdengar suara musik pop. Itu kamar si Labib, ujar Bulia yang sadar bahwa Melanie fokus pada salah satu kamar. Siapa itu Labib, Bu? Anak ibu. Ganteng loh, tapi jarang keluar rumah, dan sepertinya gak tertarik sama perempuan. Ibu juga heran. Melanie menganggukkan kepalanya, dan tak lama gagang pintu bergerak, dan keluarlah seorang lelaki dari kamarnya. Bib, sini loh, ada tamu. Labib hanya melihat sekilas, lalu pergi entah kemana. Mau kemana itu, Bu? Melanie memandangi pundak Labib yang semakin menjauh. Gak tahu, gak biasanya dia gak pamit. Tapi biarlah, paling beli kuota internet. Oh gitu. Ya udah, Melanie gak bisa lama-lama ya, Bu. Takut bule perlu bantuan. Assalamualaikum. Ketika Melanie keluar dari rumah Bulia, Melanie melihat Labib sedang berdiri tidak jauh dari lorong perbatasan desa. Melanie memandanginya karena penasaran dengan apa yang sedang ia lakukan. Dan tak lama datanglah seorang gadis yang cantik menghampiri Labib. Labib dengan sumringah menyambutnya. Lalu mereka berdua berpelukan, layaknya pacaran. Melanie heran karena Bulia bilang Labib tidak tertarik pada wanita. Tetapi Melanie berpikir positif. Mungkin saja Labib tidak ingin menceritakan pada Bulia mengenai pacarnya. Mau kemana sayang? Kemana aja semaumu, jawab Labib. Lalu Labib dan Intan berjalan dengan bergandengan tangan, seperti takut kehilangan. Melanie mengalihkan tubuhnya ketika Labib dan Intan lewat tepat di depannya. Yang Melanie heran, Melanie mencium wangi melati. Tetapi Melanie segera mengabaikannya dan berlari langsung ke dalam rumah. Melanie tidak menceritakan apa yang baru terjadi, karena bagi Melanie itu tidak penting. Lalu pada malam hari, Melanie mendengar suara yang sangat mengganggu telinga. Hingga Melanie keluar dari rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Melanie tidak melihat apa-apa, tetapi suara itu sangat terdengar jelas, seperti benda yang jatuh berkali-kali ke rumah Bulia. Lalu Melanie melihat gadis yang berlari menuju lorong, seperti gadis yang sama dengan yang Melanie melihat pada malam sebelumnya. Seketika terdengar suara jeritan dari dalam rumah Bulia. Bule dan Pak Lek pun keluar dari rumah. Ono apa to, Nduk? Tanya Pak Le. Gak tahu Pak Le.
Bulia kenapa teriak-teriak begitu ya? Ayo ke rumahnya. Mereka segera ke rumah Bulia dan melihat Bulia kesakitan, seperti menahan sakit yang amat parah. Bu, kenapa bu? Tanya Melanie sambil meraba tubuh Bulia untuk memastikan luka Bulia. Bulia masih teriak kesakitan, sementara Melanie tidak menemukan luka apapun. Bib, sini Bib, teriak Pak Le. Lalu Labib menghampiri. Loh, Bib, ibumu itu lagi kesakitan. Kamu kenapa diam saja? Pak Le menaikkan nada bicaranya. Labib hanya diam, tidak menggubrisnya. Cah goblok, ndi bapakmu? Durung bali. Labib menggelengkan kepalanya. Bulia masih teriak kesakitan. Semua yang di dalam rumah bingung kecuali Labib. Lalu Bulia tak sadarkan diri. Melanie sama ibu di sini aja ya. Takut Bulia kenapa-napa. Pale pulang dulu ya. Melanie dan Bule pun menganggukkan kepalanya. Seketika Melanie melihat wanita di balik jendela yang berambut panjang. Wajahnya tertutup oleh rambutnya. Ia menggunakan gaun putih. Diam di dekat jendela. Lalu Melanie keluar untuk memastikan siapa yang di luar. Tetapi saat Melanie keluar, tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Kemudian Melanie masuk lagi ke dalam rumah. Kenapa, Nduk? Tanya Bule. Gak apa-apa, Bule, jawab Melanie dengan wajah yang pucat. Melanie masih tidak mengerti siapa yang Melanie lihat tadi dan untuk apa dia di situ. Jika ingin bertamu, bisa langsung masuk aja. Kamu sakit, Nduk? Kalau sakit pulang ke rumah aja, ujar Bule. Oh enggak Bule, Melanie di sini aja. Hari sudah pagi. Melanie dan Bule bingung karena melihat tubuh Bulia memar seperti habis dipukuli berkali-kali. Padahal semalam tidak ada luka sama sekali di tubuh Bulia. Lama Bulia tidur, hingga mau tak mau Bule membangunkan Bulia. Bu, nopo toh? Kok gini? Tanya Bule. Saya nggak tahu loh. Tapi sebelumnya, saya lihat rumah ini rame. Wajah mereka tidak jelas semua. Terus mereka memukuli saya. Jelas Bulia sambil memosisikan dirinya duduk. Yang benar, Bu. Di rumah ini tidak ada siapa-siapa kan? Selain Labib. Saya yakin rumah ini ramai. Seketika bulu kuduk Melanie dan Bule berdiri. Terdengar suara benda jatuh, membuat mereka terkejut. Melanie segera menuju ke sumber suara.
saat ke dapur. Melanie melihat Labib sedang mencuci tangan di wastafel. Ketika Melanie ingin mendekati Labib, terdengar suara, "Ngapain kamu di sini?" Suara tersebut membuat Melanie membalikkan tubuhnya. "Hah, Labib? Lalu yang mencuci tangan di wastafel?" Saat Melanie lihat wastafel, di wastafel tidak ada siapa-siapa. Air yang mengalir pun tidak ada. Melanie diam kaku, tidak bisa bersuara. Mau ngapain? Labib kembali bertanya. "Oh, enggak. Tadi aku mendengar suara benda jatuh. Kamu ya?" Melanie berbicara sangat gugup. "Tinggalkan rumahku sekarang. Ibu kamu, ibuku urusanku. Tinggalkan rumahku sekarang." Mata Labib memerah. Tatapannya seperti ingin menerkam Melanie. Melanie dengan cepat meninggalkan Labib dan menghampiri Bule yang sedang bersama Bulia. "Bule, pulang yuk. Kita mandi." "Kamu ini kenapa, Tomel? Bulia masih sakit ini." Bule menolak. "Ya udah, mungkin Melanie tidak nyaman di sini. Pulang saja. Aku sudah tidak apa-apa kok," ujar Bulia. "Biarkan Melanie pulang sendirian. Wong rumahnya deket kok." Melanie menggigit bibir bawahnya. Melanie bingung harus berkata apa lagi. "Tuh, kasihan. Antarlah pulang." Bule menarik napas panjang. "Ya sudah, ayo pulang. Kalau perlu apa-apa bilang ya." Akhirnya Bule mengalah dan pulang. "Bule, di sana desa apa sih yang di lorong itu?" tanya Melanie sambil memperhatikan lorong perbatasan desa. "Kamu jangan ke sana ya, Nduk. Bahaya." "Kenapa memangnya, Bule?" "Pokoknya jangan, Nduk." Suasana malam yang dingin menyelimuti tubuh Bulia. Bulia menutup jendela kamarnya yang bergerak tak berhenti. Saat Bulia hendak menutup jendela, berdiri sosok wanita cantik dengan rambut panjangnya. Wanita itu berdiri dekat pohon. "Nduk, malam-malam gak baik Jawa itu keluar rumah," ujar Bulia. Tetapi tidak ada sautan dari wanita itu. "Nduk, mau ke rumah ibu dulu?" "Iya," jawab wanita itu lirih. "Kemari, Nduk," ujar Bulia ramah. Lalu wanita itu menatap tajam Bulia. Matanya memerah. "Astagfirullah." Bulia menutup jendela rumahnya, tetapi rasanya berat, seperti angin terus mendorong jendela agar tetap membuka. "Bib, tolong ibu, Bib." Bulia berteriak, tetapi tidak ada sautan dari Labib.
Bulia hendak berlari, tetapi langkahnya terasa berat. Dan Bulia melihat ular melilit kaki Bulia. Bulia menangis sejadi-jadinya. Wanita yang berada di dekat pohon itu seketika melayang-layang mengelilingi rumah Bulia. Dengan tawanya yang mengerikan. "Bajingan, lo siapa ki?" Pakai Pak Lek saat melihat Bulia tak sadarkan diri. Sedangkan Melani dan Bule berusaha menyadarkan Bulia. "Nopo to Pak?" tanya Bule. "Ustadz Hasan lagi keluar kota. Ustadz yang lain juga lagi pergi bareng santri-santrinya. Kalau kayak gini, bingung aku." Pak Lek memijat kepalanya. "Pak Lek, apa enggak sebaiknya suruh bapaknya Labib pulang saja?" "Sudah Pak Lek coba. Tapi kata bapaknya Labib, setiap mau pulang ada aja halangannya. Belum lama juga beliau kecelakaan." "Jelas Pak Lek." "Labib sekarang di mana?" "Tadi sepertinya Labib keluar dari sore bareng pacarnya Bule." Melani memang melihat Labib berdiri di dekat lorong. Lalu keluar gadis cantik dari lorong itu. Gadis yang sama, pacarnya Labib. "Edan iki edan." Suara pintu rumah dibuka kencang-kencang. Labib pulang dengan tubuh yang kucal, tak beraturan. Intan sayang." Labib tertawa sendiri dan menyebut nama Intan berulang-ulang. "Kenter kowe Bib, ibumu sakit gak dijaga. Sekarang balik koyo gemblong ngono." Bule mengomel. Tetapi Labib tak menggubrisnya. Lalu masuk ke dalam kamarnya. "Melani, carikan obat luka, Nduk," perintah Bule. "Sudah dicari di sini nggak ada Bule. Melani ambil yang di rumah aja ya." "Ya sudah sana." Dengan cepat, Melani lari menuju rumah. Saat Melani hendak menuju rumah, Melani melihat Intan berjalan menuju lorong. Entah mengapa Melani sangat penasaran dengan Intan. Melani membuntuti Intan dengan mengendap-endap. Melani menyusuri lorong perbatasan desa. Lorong yang amat gelap. Melani heran, mengapa tidak dipasangkan lampu di lorong itu. Dan lorongnya seperti sudah lama dan tidak terurus. Hingga sampai di ujung lorong, Melani tidak melihat rumah. Yang Melani lihat hanya hutan. Intan semakin menjauh hingga hampir tak terlihat oleh Melani. Kabut semakin mengganggu penglihatan di malam hari. "Ngapain, Duk?" Suara dari belakang tubuh Melani. Dan saat Melani berbalik badan, ternyata Pak Lek
Pak Le. Melani tersenyum kaku. Pulang sekarang, ujar Pak Le dengan nada yang sangat datar. Melani menganggukkan kepalanya, lalu segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Melani melihat Pak Le sedang mencekal kotak obat. Habis dari mana kamu, Nduk? Lama sekali, cuma disuruh ambil obat, ujar Pak Le. Kenapa Pak Le sudah di rumah? Padahal Melani yang meninggalkan Pak Le. Kenapa juga Pak Le bertanya dari mana? Sedangkan tadi Pak Le ada di belakang Melani. Pertanyaan yang membuatnya Melani diam kaku, tak mengerti. Loh, kok diam sih, Nduk? Ya sudah, ayo ke rumah Bu Lia lagi. Pak Le meninggalkan Melani yang masih mematung. Nduk, cepat, Nduk! Teriakan Pak Le dari luar rumah. Melani dengan cepat berlari menyusul Pak Le. Bu Lia sudah sadarkan diri, tetapi Bu Lia belum bisa bercerita tentang apa yang Bu Lia alami. Bu Lia masih trauma. Melani dan Bu Le hanya bisa menenangkan Bu Lia. Melani tak menceritakan dengan apa yang selama ini terjadi. Melani masih penasaran hingga akhirnya Melani sendiri yang menemukan jawabannya. Pada siang hari, Labib teriak-teriak dan berlari-lari di dalam rumah. Di getih, di kembang. Bib, istighfar Bib, kamu kenapa toh? Bu Lia berusaha memegang tangan Labib, tetapi selalu gagal. Labib terus berteriak, hingga membuat Bu Lia bingung. Le, iki ibumu, Le. Bu Lia sudah tak kuat menahan tangis. Bu Lia menangis sejadi-jadinya karena melihat tingkah Labib. Suara pintu membuyarkan tangis Bu Lia. Dan tak lama gadis bertubuh seksi, kulitnya putih, dan matanya coklat, masuk ke dalam rumah. Gadis itu sangat cantik. Bib, ujar gadis itu sambil menghampiri Labib. Siapa kamu? Tanya Bu Lia heran. Kulo Intan, Bu. Intan menjabat tangan Bu Lia dan melemparkan senyuman. Intan, kamu temannya Labib atau pacarnya? Bisa dibilang begitu, Bu. Intan tersenyum manis. Saya bawakan sop untuk Ibu dan Labib nih. Intan membuka tempat makan yang ia bawa. Tempat makan tersebut berisi sop dan daging.
yang aromanya sangat memaksa untuk menyantapnya. Duk, Labib dari tadi teriak-teriak, tapi saat kamu datang, dia berhenti. Coba kamu tanya dia kenapa, ujar Bulia dengan wajah gelisah. Nggih, Bu. Lalu Intan mendekati Labib. Aku bawa ini untuk kamu. Intan menyerahkan botol minuman. Dengan segap Labib mengambilnya dari tangan Intan dan menghabiskan minumannya dalam waktu yang singkat, seperti belum minum seminggu. Kamu datang ya? Labib berbicara seperti sedia kala dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ayo ikut makan sama ibu. Intan menggandeng tangan Labib. Assalamualaikum. Suara Melani terdengar dari luar. Masuk saja, Mel, ujar Bulia. Lalu Melani masuk membawa tempat makan. Bu, Melani masak ini untuk ibu. Melani menyerahkannya. Inan juga bawa makanan. Kalau begitu, kita makan bareng-bareng aja ya, Nduk. Melani gugup melihat Intan. Dan Intan juga selalu mengawasi kegiatan yang Melani lakukan. Melani sudah makan, Bu. Ibu, Labib dan Intan aja yang makan ya. Tempat makan sekaligus isinya yang Melani bawa seketika jatuh dan mengenai kaki Intan. Aduh! Intan meringis. Maaf banget ya. Melani mengusap kaki Intan. Kamu sakit? Tanya Melani yang menyentuh kaki Intan. Terasa sangat dingin. Gak apa-apa. Intan mengalih kakinya dari Melani. Ibu jadi gak bisa makan masakan Melani deh. Nanti Melani masak lagi ya. Iya, Nduk. Intan juga bawa makanan nih. Ibu coba ya. Bulia mulai menyantap makanan yang dibawa Intan. Kamu pintar sekali masaknya, Nduk. Bulia makin lahap memakan masakan Intan. Bau apa ya? Kamu nyium, Tan? Melani mengenduskan hidungnya karena mencium bau amis dan bertanya pada Intan untuk memastikan. Enggak. Perasaan kamu aja kali. Ya mungkin. Kok Labib diam aja? Gak tahu. Tapi nanti akan ku ajak keluar. Mungkin kalau di luar dia mau cerita, ujar Intan. Melani menganggukkan kepalanya. Bu, Labib sepertinya butuh udara segar. Boleh saya ajak keluar bentar? Ujar Intan. Boleh. Labib belakangan ini berubah, Tan. Semoga setelah dengan kamu, dia kembali seperti sedia kala. Lalu Intan dan Labib keluar. Sementara Melani masih memandangi pundak mereka hingga menghilang dari balik pintu. Bu, apa ibu gak nyium bau amis? Tanya Melani yang heran karena mencium bau amis yang tak kunjung hilang. Enggak, Mel. Tapi ini ibu kok sedikit pusing ya?
Bulia memijat kepalanya. "Bu, kenapa? Ibu kenapa?" Melanie menyentuh tubuh Bulia yang sangat kaku. Lalu Bulia kejang-kejang dan muntah. Segala makanan yang Bulia makan kembali keluar. Melanie panik dan segera ke rumah untuk memanggil Bu Le dan Pak Le. Bu Le, Pak Le, dan Melanie segera ke rumah Bulia dan mendapati Bulia sudah tak sadarkan diri. "Kok gini, Nduk?" tanya Pak Le. "Gak tahu, Pak Le. Bulia tadi kejang-kejang dan muntah-muntah. Ini makanan siapa, Mel?" Bule memegang tempat makan yang dibawa oleh Intan. "Itu makanan dari pacarnya Labib. Sekarang mereka sudah pergi," jelas Melanie. "Sudah lama mereka pergi?" "Belum, Pak Le." "Susul dia sekarang. Suruh pulang," perintah Pak Le. Melanie berlari untuk menyusul Labib. Untung saja Labib dan Intan belum berjalan jauh dan masih bisa terlihat oleh Melanie. Tetapi saat Melanie sudah mendekat, Melanie bingung mengapa Labib dan Intan menuju ke lorong perbatasan desa. Karena beberapa kali Melanie melihat Intan dan Labib tidak pernah berjalan ke lorong itu. Melanie membuntuti Intan dan Labib dengan mengendap-endap lorong di desa yang sama. Saat Melanie melewati, gelap dan seperti tidak terurus. Dan yang ada di desa itu adalah hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Hutan yang biasanya sejuk, tetapi kali ini membawa hawa yang sangat tidak enak. Ditambah kabut yang menebal, membuat suasana semakin tidak karuan. Hingga tiba di sebuah gubuk tua. Melanie masih mengintip dari kejauhan apa yang akan mereka lakukan. Ada seorang wanita tua, tetapi tubuhnya masih kuat untuk tegak. Wajahnya masih cantik. Meski sudah terlihat tua, ia berpakaian kebaya. Mereka duduk bersebelahan. Lalu wanita tua tersebut menyemburkan air dengan campuran bunga kepada mereka. Mereka hanya duduk pasrah. Sedangkan wanita itu masih menyemburkan air dengan mulutnya yang seperti sedang membaca mantra. Melanie tak sengaja menginjak ranting pohon hingga menyadarkan Intan dan wanita tua tersebut. "Oh, Cahayu, beraninya ya kamu masuk ke wilayahku tanpa izin," ujar wanita tua tersebut. Lalu mendekati ke arah Melanie. Matanya memerah, seperti ingin menerkam Melanie. "Kalian apakan Labib?" "Labib ini pacarku, terserah akan kuapakan dia," ujar Intan menyinggung bibirnya. "Kamu mau ikut bermain di sini, Cahayu? Akan kulaporkan kalian." Melanie berjalan tetapi langkahnya terasa berat hingga ranting pohon jatuh menghentikan langkah Melanie. "Mau kemana, cantik?" Wanita tua tersebut melayang hingga tiba di depan tubuh Melanie. "Kalian iblis!" Melanie berusaha meninggalkan tempat itu, tetapi lagi-lagi langkahnya terhalang. Ranting pohon berjatuhan mengenai Melanie.
Kaki Melani terikat oleh rambut-rambut yang kuat, membuat Melani terjebak dan tidak bisa kemana-mana. "Lepaskan dia, iblis betina!" Seorang lelaki tiba-tiba saja datang. "Hasan, dia mengganggu segala urusanku. Bukankah kau duluan yang mulai? Kau yang memberi pelet pada Labib kan?" "Pelet?" ujar Melani dalam hati. "Aku dan anakku berhak mendapatkan apa saja. Kita sudah punya peraturan untuk tetap masing-masing. Jangan ganggu siapapun yang ada di desaku." Wanita tua itu pun marah dan melemparkan batu yang ada di kelilingnya tanpa disentuh. Batu-batu itu melayang tepat ke arah Ustadz Hasan. Tetapi Ustadz Hasan mampu menghindari, hingga terjadi pertarungan antara wanita tua itu dengan Ustadz Hasan. "Maaf, cuma Melani yang saya bisa bawa pulang. Labib masih terjebak di desa iblis itu," ujar Ustadz Hasan. "Ono apa itu, Ustadz?" tanya Pak Le. "Bulia dan Pak Riz sudah kena pelet dan dibuat tidak sadar. Makanan yang Bulia makan adalah cacing-cacing. Minuman yang Labib minum adalah darah," jelas Ustadz Hasan. "Ustadz, sebenarnya Melani sudah menyadari ketidakberesan ini, tetapi Melani belum mau cerita. Beberapa kali Melani melihat wanita yang mengintip tiap malam di rumah ini. Ya, itu Rati yang berkelahi denganku. Jadi, Intan itu manusia atau bukan, Ustadz?" Dia manusia yang memakai pelet, tetapi bersekutu dengan iblis. Sudah keterlaluan ini. Lalu, bagaimana dengan Labib, Ustadz? Tanya Bulia cemas. "Aku dan yang lainnya akan datang ke kampung iblis itu. Kalian doakan saja. Melani ikut, Ustadz." "Jangan, Pak Le dan Bule gak akan mengizinkan." "Tidak apa-apa, kamu yang akan memancing mereka. Tetapi rumah ini harus dibersihkan dulu." "Benar, Ustadz. Jadi apa yang harus disiapkan?" tanya Pak Le. "Carikan aku ayam cemani. Jangan sampai lewat dari jam 12, perintah Ustadz Hasan. Akhirnya Pak Le dan Bule menyebarluaskan berita yang menimpa Bulia bukan semata-mata untuk menjadikan gosip, karena memang warga desa juga telah mengerti. Lalu warga desa beramai-ramai mencari ayam cemani. Telah mendapat ayam cemani. Lalu Ustadz Hasan meminta golok yang paling tajam. "Siapa yang mau melihat Pak Rizwan di sini?" "Loh, bukannya Pak Rizwan sedang ada di luar kota?" tanya salah satu warga desa. "Pak Rizwan, rohnya sedang diperbuat oleh iblis." Warga yang sedang ada di tempat pun semuanya terkejut, tak terkecuali Bulia yang hampir pingsan, dan ibu-ibu yang lainnya pun menenangkan Bulia. Pak Le memberanikan diri untuk melihat jasad Pak Rizwan. Pak Le dan Ustadz Hasan berdiri di sudut ruangan. Kemudian Ustadz Hasan menyembelih ayam cemani.
Lalu Pak Lek bisa melihat Pak Rizwan. Pak Rizwan sedang direbuti oleh dua iblis. Bola matanya hampir keluar. Tangan dan kakinya hampir mau lepas. Pak Rizwan meminta tolong dan amat kesakitan. Ya, itu bukanlah jasad Pak Rizwan. Itu merupakan roh Pak Rizwan, Ustadz Banjar, yang juga ustadz di desa, telah menemui Pak Rizwan di luar kota yang sedang sekarat. Kejadian ini sebetulnya sudah ada indikasinya. Lorong yang tertutup rapat karena desa itu merupakan desa para pengabdi ilmu hitam dan dihuni para iblis. Tiba-tiba saja, seperti memberi panggilan, Pak Lek tak kuasa melihatnya. Pak Lek jatuh dan tak berdaya, lalu menangis. Warga-warga, bantu aku ya. Semua berdoa, minta sama Allah, jangan sampai lengah. Jika ada salah satu yang kena musibah, tandanya musibah buat semua, ujar Ustadz Hasan. Lalu setelah itu, semua lampu dimatikan. Tidak ada cahaya selain cahaya bulan. Satu desa lampu dimatikan. Kita mulai. Salah satu warga kesurupan, membuat keadaan semakin mencekam. Ustadz Hasan segera mengeluarkan jin yang ada di dalamnya, tetapi gagal. Lalu ditambah beberapa orang kesurupan lagi. Anjing, ayam, dan hewan lainnya mengeluarkan suaranya, seperti memberi indikasi keadaan semakin kacau. Warga yang lain harap berhati-hati, jangan panik. Mari kita keluarkan satu persatu. Jangan takut pada jin. Kita masih punya Allah yang menciptakan jin, ujar Ustadz Hasan. Lalu warga yang lain mulai membaca ayat suci Al-Quran dan membaca lainnya untuk mengusir jin jahat. Setengah jam mereka melakukannya, hingga mereka semua tak dikuasai jin. Keadaan sunyi. Warga masih menenangkan diri. Lalu keluar sosok tinggi besar dan berbulu lebat dari kamar Bulia. Semua bisa melihatnya, meski dalam keadaan gelap. Sosok itu kemudian berlari melilingi rumah Bulia. Ustadz Hasan yang melihatnya lalu keluar dari rumah Bulia. Pulang ke asalmu. Kalau tidak, aku kacaukan rumahmu, ujar Ustadz Hasan pada makhluk itu. Tanpa instruksi, warga membaca ayat Al-Quran. Langit semakin hitam. Hewan-hewan semakin kencang berteriak. Bulia teriak kesakitan. Bu, ingat Allah ya bu. Jangan sampai kalah dengan jin. Ayo bu, lawan. Pasti bisa. Bismillah, ujar istri Ustadz Hasan sambil memegang tangan Bulia kuat. Desa diperangi dengan manusia dan jin, hingga akhirnya warga memenangkan pertarungan ini. Semua jin di desa kembali ke asalnya. Tetapi ini belum selesai. Suara dari lorong seperti memberitahu bahwa penghuni desa iblis tak terima dan lebih masih terjebak dalam desa itu. Ustadz Hasan memanggil santri yang tidak ikut dengan Ustadz Banjar. Lalu semua warga desa dikumpulkan
tak kumpulkan. Aku mau bawa Labib kembali. Tapi aku tidak bisa sendiri. Yang aku hadapi bukan kuntilanak dan genderuwo, tapi jin yang sudah kalian mengerti sendiri. Siapa yang mau ikut? Ayo ikut. Lalu warga beramai-ramai ikut dengan Ustadz Hasan. Tak kecuali Melani. Hanya beberapa orang untuk menjaga Bulia. Bule dengan air mata dan berdoa. Bule berharap Melani baik-baik saja dan semua bisa kembali keadaan baik-baik saja. Mereka berdoa bersama sebelum berangkat. Lalu dengan segala kepercayaan terhadap Allah, mereka berangkat. Dari lorong mereka sudah disambut dengan jin yang menggoda. Jin yang berkaki panjang, yang sengaja menendang warga. Langit semakin menghitam. Lorong berbau busuk. Lorong berbau busuk. Dan bunga melati menjadi satu. Angin malam. Dan segala aura jahat menyelimuti warga. Siapa yang tidak kuat? Pulang saja, tanya Ustadz Hasan. Tidak ada jawaban. Ustadz Hasan menarik nafas panjang. Aku mengerti. Ya sudah, kalau tidak pada kuat, aku sendiri saja. Tidak apa-apa. Saya kuat, Ustadz. Antusias seorang warga. Dan diikuti oleh warga lain. Meskipun tidak semua menjawab sama, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang ingin melanjutkan perjalanan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan terus memanjatkan doa. Oh, sampean wani ya. Hihihihihihi. Rati melayang melewati warga. Iblis kurang ajar. Ndi caku. Oh, arep ndelok. Kui. Rati menunjuk pada Labib dan Intan yang sudah berpakaian pengantin. Labib hanya diam mematung, seperti boneka yang dimainkan Rati. Nek arep selamat, mending kau tobat. Tobat to. Murka Allah iku periti. Apa? Allah. Hahaha. Aku Tuhan nang kene. Aku ora bakal mati. Aku kekal. Hahaha. Rati terus melayang. Lalu Ustadz Hasan dengan tangannya tanpa memegang Rati tiba-tiba menjatuhkan Rati. Bajingan, macam-macam kowe karo aku. Mata Rati memerah. Rati semakin marah. Rati terus melemparkan apa saja pada Ustadz Hasan. Warga yang lain terus berdoa hingga Melani ditarik oleh sosok yang mengerikan. Anehnya, tidak ada yang bisa melihat Melani saat itu. Melani sedang ada pada suatu acara pernikahan. Labib dan Intan dinikahkan dengan adat jin. Makanan mereka busuk dan baunya menyengat. Sesekali Melani muntah. Bib, sadar Bib. Ini aku Melani. Ayo pulang Bib. Teriakan Melani. Tetapi tetap saja Labib tidak mendengarnya. Kalau mau, hiduplah bersama kami. Ujar jin wanita yang mengerikan. Lalu Melani membaca sesuatu yang telah diajari Pak Le. Melani berusaha memanggil Labib sambil berdoa hingga Labib yang diam seperti boneka membuka matanya dan mengarah pada Melani. Labib berlari menghampiri Melani. Semua penghuni marah, ingin menerkam Labib dan Melani.
Lalu Labib dan Melani berlari kemanapun asalkan jauh dari mereka. "Bib, ikutin yang aku ucapin," perintah Melani. Lalu Melani membaca sesuatu dan Labib mengikutinya. Tak berhenti mereka berdoa dan berlari hingga mereka kembali pada warga. Warga bersyukur akhirnya Labib bisa kembali. Penghuni desa iblis semua marah. Terjadi pertarungan hebat antara manusia dan jin hingga akhirnya Ustadz Hasan dan warga menang. Rati tiba-tiba saja menjadi sangat keribut dan tak berdaya. Rati lalu mati. Warga kembali ke desa dengan selamat. Tetapi sampai di rumah Bulia terjadi hal menyedihkan. Pak Rizwan kembali, tetapi telah meninggal. Lalu esoknya, di dekat lorong, dari segala lubang tubuhnya keluar belatung. Hal itu terjadi karena jin di dalam tubuh Intan yang memberi aura kecantikan pada Intan murka. Desa di seberang lorong ditutup kembali oleh ilmu batin Ustadz Hasan. Desa yang tak sepantasnya mereka tempati. Di desa yang dihuni orang yang sekutu dengan iblis, dan kebanyakan dari mereka yang datang ke desa itu untuk pesugihan, penglaris dan pelet. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.